Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Septiana Aulia dengan NIM 211060213, Program Studi Ekonomi Syariah 1 with Raden Fata, Palembang. Saya akan memaparkan materi tentang dana pensiun syariah. Pertama-tama, sebelum memahami dana pensiun syariah, kita harus memahami apa itu dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dana pensiun merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Ilustrasinya sebagai berikut, atau dapat dikatakan sebagai dana jaminan dari perusahaan kepada para pegawainya yang nanti akan dimanfaatkan oleh pegawainya untuk masa tua. Nah, setelah kita memahami apa itu dana pensiun secara umum, kita akan membahas tentang apa itu dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah sama halnya dengan dana pensiun pada umumnya, yaitu adalah program atau layanan dari suatu badan hukum yang bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya. Yang membedakannya, dana pensiun syariah memberikan manfaat pensiunnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dana pensiun syariah di antaranya sebagai berikut. Aturan Dewan Syariah Nasional. Peraturan terkait pengelolaan dana pensiun syariah telah diatur dalam Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional Nomor 88 DSN MUI 11/2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Selain dari Dewan Syariah Nasional, aturan ini juga terdapat dalam Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 PJOK 05/2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan OJK, setiap pengelola harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan program dana pensiun tidak melanggar prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis dana pensiun syariah. Ada 3 jenis dana pensiun syariah. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dibentuk oleh suatu badan atau perorangan yang memperkerjakan karyawan. Seorang pemimpin wajib untuk memberikan program pensiun dengan iuran yang pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya. Dana pensiun berdasarkan keuntungan merupakan salah satu jenis dana pensiun yang iurannya hanya dari pemberi kerja saja. Total iuran dalam program pensiun ini dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau pemberi kerja. Yang terakhir, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dibentuk oleh lembaga resmi seperti asuransi atau bank. Tujuannya adalah menjalankan program pensiun iuran pasti untuk perorangan, baik karyawan di sebuah perusahaan maupun pekerja mandiri. Selanjutnya, kita akan memahami akad-akad yang ada dalam dana pensiun syariah. Dalam dana pensiun syariah, terdapat beberapa akad. Di antaranya, yang pertama, akad hibah. Yang kedua, akad hibah bisyort. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah. Yang keempat, akad wakalah. Yang kelima, akad wakalah bil ujroh. Yang keenam, akad mudharabah. Akad sendiri dalam syariah berfungsi untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Meskipun sebenarnya dalam lembaga umum pun semua hal tetap sesuai persetujuan nasabah. Namun dalam syariah, khususnya dana pensiun syariah, semua hal ditujukan sesuai kesanggupan, keadaan, dan kemampuan dari nasabah. Dengan pemaparan tentang dana pensiun syariah tersebut, kita dapat mengutip sedikit dari penjelasan tersebut bahwasanya dengan adanya simpanan dana pensiun, tentunya akan membuat Anda lebih tenang karena masa depan Anda lebih terjamin dan Anda bisa mengelola investasi dana masa depan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari namanya kemudaratan.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang dana pensiun syariah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.